Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sejahtera dengan saya, Bung Ropan. Semoga teman-teman bersama keluarga dimanapun teman-teman berada, baik-baik saja, tetap semangat. Kita harus semangat karena sebentar malam pukul 21.00 waktu Indonesia bagian Barat, kita akan menyaksikan duel semifinal antara tim nasional Indonesia U23 menghadapi tim nasional Uzbekistan U23. Langsung dari Stadion Abdullah bin Khalifa ya di Doha. Dan tentunya semua doa, semua harapan ditujukan buat tim asuhan Sintayong. Kita harus bisa memenangkan laga ini. Sudah tanggung berada di posisi 4 besar atau di semifinal. Satu step lagi menang melawan Uzbekistan. Kita menuju babak final. Dan sudah pasti satu tiket ke Olimpiade musim panas akan kita dapat jika kita menghantam Uzbekistan. Tidak mudah, ya, tidak gampang. Kita harus bisa melalui waktu normal 90 menit. Pasti ada tambahan injury time. Namun melihat performa Rizky Ridho dan kawan-kawan sejak kita menang melawan Australia, menang telak melawan Jordania, dan juga menyingkirkan tim kuat, tim yang difavoritkan. Bahkan 9 kali mereka ikut ke Olimpiade. Tapi putus ketika upaya mereka untuk ke-10 kali hadir. Korea Selatan kalah adu penalti dengan 11-10 melawan Indonesia. Kita sekarang dalam posisi yang sangat baik. Mental anak-anak sudah jauh lebih bagus. Lebih siap untuk menghadapi Uzbekistan. Kita tenang saja. Bermain dengan lepas. Nothing tulus. Enjoy menikmati pertandingan melawan Uzbekistan. Tidak perlu terbebani. Karena target sudah masuk 8 besar, sudah terlampaui, sekarang ada di semifinal. Kita menikmati itu. Dan jika kita tidak terbeban, kita bisa melewatkan pertandingan ini dengan positif. Artinya, kita bisa mengalahkan Uzbekistan. Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir memberikan dorongan moral yang sangat kuat, memompa semangat bagi Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan. Pak Erick sudah mengatakan bahwa kalian bisa untuk mengatasi Uzbekistan. Bermainlah ya dengan kemampuan terbaik, fighting spirit, ya. Tatap mata mereka, nyali harus kuat menghadapi, karena kita sudah melewati pertandingan-pertandingan yang berat. Tidak mudah melewati grup A. Ya. Walaupun kita sempat kalah dari Qatar di pertandingan pertama, tapi bangkit dengan mental yang kuat di pertandingan kedua, menang 1-0 melawan Australia, menang 4-1 melawan Jordania, dan kemudian bermain 2-2 dalam sebuah extra time dengan Korea Selatan sebelum menang adu penalti. Jadi kita sudah melewati fase-fase yang berat dengan tim-tim yang kuat. Mental sudah terasa dengan baik. Dan melawan Uzbekistan, ini tentunya akan jauh lebih bagus buat kita. Ya, pasti anak-anak tidak akan panik ya bermain, karena Uzbek ini tidak istimewa banget kalau melihat melawan Arab Saudi. Jadi kita bisa mengambil mereka. Justru yang saya takutkan itu melawan Korea Selatan. Karena Korea ya sudah, pasti semua tahu lah bagaimana kemampuan mereka, fisik mereka, mental mereka yang kuat, fighting spirit mereka yang sangat baik. Tapi kita bisa mengalahkan mereka. Kita sebagai tim pertama yang bisa membolkan gawang mereka. Bahkan ada 2 gol dari Rafael Struijk. Kendati Rafael tidak bermain saat ini, ya, posisi dia mungkin akan digantikan oleh Ramadan Sananta, tapi tetap kita tidak boleh terpengaruh. Ya, kita datang sebagai tim yang penuh kejutan. Kita bisa mengejutkan Uzbekistan. Justru Uzbekistan kalau mereka lebih diunggulkan, baik buat kita. Justru ini akan membuat mereka terbeban karena mereka harus bisa menang. Apalagi kalau kita bisa mencetak gol lebih awal, mereka pasti akan goyah secara mental. Jadi tetap komunikasi berjalan dengan baik, ya. Apa yang dikatakan oleh Pak Ketua Umum untuk bisa memberikan motivasi. Ini Pak, ini akan mendorong pemain-pemain untuk bertempur habis-habisan melawan Uzbekistan, ya. Karena kalau kita sudah ke final, pasti akan lebih banyak lagi dukungan yang kuat dari supporter, masyarakat Indonesia, netizen, penggemar sepak bola kita terhadap tim nasional kita. Jadi Stadion Abdullah bin Khalifa ini pasti juga akan dipenuhi pada malam ini oleh semua supporter yang ada di Doha, di Qatar dan sekitarnya, datang dari Arab Saudi, dari Kuwait, ya, negara-negara Teluk, ya, tetangga-tetangga di Qatar ini, semua akan datang membanjiri di Abdullah bin Khalifa untuk memberikan semangat, karena ini penting. Ini sebagai pemain ke-12 yang berpengaruh sekali untuk tim kita, dan itu sudah terbukti dengan support yang sangat kuat dari para pendukung fanatik tim Garuda Muda. Kita terus bisa melaju. Ya, tinggal sekarang kita akan melihat pertarungan yang sesungguhnya yang ada di tengah. Nathan Cho dan Ivar Jenner akan bertarung dengan 2 pemain terbaik di posisi
gelandangnya Uzbekistan, Jasurbek Jalolidinov, dan juga dengan Abosbek Faisulayev. Ya, itu dua pemain yang nantinya kita akan lihat bersama-sama. Walaupun mereka masih punya Ruslanbek Jiyanov, tapi saya pikir yang dua nama tadi yang saya bilang, Jalolidinov dan Faisulayev, ini sangat baik. Ya, bola tidak akan sampai ke depan jika dua pemain ini langsung di press dengan kuat, tidak memberikan ruang sedikit pun untuk mengalirkan bola, pasokan ke depan. Entah Timur Kapatse, pelatih dari Uzbekistan, akan memainkan salah satu di antara Guizan Norkaev yang kemarin mencetak gol melawan Arab Saudi, atau dengan Alistair Odilov, pemain yang mencetak 2 gol ke gawang Vietnam di fase grup. Siapapun yang dimainkan, tidak ada rasa takut buat kita, tapi ini tugas dari Nathan Cho sebagai pemain yang box to box bersama dengan Ivar, dan saya sangat senang kombinasi dua pemain ini dengan level terbaik mereka untuk bisa bertarung dengan Jalolidov dan juga dengan Faisulayev. Ya, kemudian pertanyaan juga akan datang, siapa yang akan dimainkan STY di sisi kanan yang menjadi titik kita yang selalu dibombardir habis oleh lawan-lawan sebelumnya. Ya, kita punya Rio Fahmi, punya Fajar Fatur Rahman, tapi kita masih punya satu amunisi yang akan ditetapkan di sini. Apakah Bagas Gavi akan dimainkan? Ya, kalau Bagas dimainkan di sini untuk pertama kali tentunya dia akan turun dalam starting 11. Semua tergantung dari STY ya untuk bisa melihat keadaan ini ya, di posisi kanan ya. Tapi kita punya 3 back yang sangat kuat tentunya. Kita bisa bermain dengan 5-4 ya 1 ketika dikan, dan bisa berubah dengan 3-4-3 ketika kita mengendalikan permainan dalam transisi permainan dari bertahan ke menyerang. Tapi ketika sebaliknya kita harus bertahan dari tekanan lawan, kita bisa berubah dengan 5 belakang. Ya, Arhan sudah pasti ada di kiri. Dengan back tengah akan dikomandoi oleh Rizky Ridho, Justin Hopner, dan mungkin saja Muhammad Ferrari akan tampil di sana. Kita juga masih punya Komang Teguh yang bisa diandalkan. Ya, menarik untuk kita tunggu juga adalah bagaimana sisi Marcelino Ferdinand dan Pratama Arhan yang akan mencecar habis. Ini yang harus dilakukan ke posisi bek kanan dari Uzbekistan, yang belum tahu siapa yang akan dimainkan di sana. Apakah Mirsaidov, bek kanan mereka yang tampil melawan Malaysia dan melawan Vietnam, atau Kramlaliev yang kemarin digeser dari bek tengah ke bek kanan saat mengalahkan Arab Saudi. Mereka masih punya satu bek kanan juga yang mungkin bisa dimainkan oleh Timur Kapatse dalam pertandingan melawan Indonesia, yaitu Abdi Ramatov di sisi kanan. Tapi mungkin saya melihat dia tidak akan mengubah komposisi flat 4 pemain belakang mereka. Ya, ini Uzbekistan dengan Kamraliev yang bermain sangat bagus di posisi bek kanan, walaupun dia sebenarnya kuat di posisi bek tengah bersama dengan Guzanov. Jadi posisi di tengah itu akan diambil alih oleh Guzanov dan Davernov yang akan bermain di sini. Nah, Lino atau Marcelino harus melakukan ini. Ya, permainan terbaik dia ya, bersama dengan Arhan terus bisa masuk dari sisi ini untuk memberikan crossing ke kotak penalti yang di sana mungkin bisa disambut oleh Ramadan, dan ada Witan di kanan. Jadi Witan akan menghadapi lawan yang sangat kuat, yang sangat berat, yang tidak tergantikan di posisi bek kiri Uzbekistan, yaitu Yuldoshev. Ini pemain yang terus dimainkan oleh Timur Kapatse dari pertandingan ke pertandingan. Yuldoshev ini pemain yang sangat kuat. Makanya Witan tertantang di sini untuk mampu membongkar juga pertahanan Uzbekistan dari sisi kanan. Ya, dia bek kiri. Ya, Yuldoshev ini bek kiri. Ya, ini sangat kuat. Kalau kita punya Arhan, pertama Arhan, mereka punya Yuldoshev. Jadi kita akan tunggu nantinya. Ya, siapa yang akan memenangkan pertandingan semifinal antara Garuda Muda menghadapi Uzbekistan di Abdullah bin Khalifah. Dengan saya, Bung Ropan berbicara di sini dan berpesan tetap semangat buat tim nasional kita U23. Anda pasti bisa. STY juga sudah mengatakan dengan keyakinan dia bahwa dia akan memberikan taktik, racikan strategi yang terbaik untuk tim U23 kita agar bisa mengatasi Uzbekistan. Ini perlu STY memotivasi dari ruang ganti untuk menyejukkan semuanya sehingga semua masuk dengan kepala tegak, masuk ke lapangan dengan percaya diri. Ya, tidak perlu over, tapi percaya diri itu penting. Mental kita sudah terasa dengan sangat baik dan kita mampu akan bisa mengalahkan Uzbekistan. Ya, selamat berjuang, selamat bertanding. Ciao.